Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbis israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah dimanapun Anda berada, baik yang sudah berada di kantor, di jalan maupun yang masih di rumah, kami doakan semoga selalu sehat-sehat, sehat pikirannya, sehat badannya, dan sehat jiwa raganya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mari kita awali aktivitas dengan berdoa. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la khawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma faqihna fiddin wa alimna at-takwil. Allahumma faqihna fiddin wa alimna at-takwil. Allahumma faqihna fiddin wa alimna at-takwil. Siapkan diri kita untuk sukses. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi anzilni munzalam barakan wa anta khairul munzilin. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عند الأولين وآخرين وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. اللهم ارزقني عزا وشرفا واجعلني مؤمنا صالحا محبوبا
indaka wa indan nasi jami'a. Hasbunallahu sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluhu. Inna ilallahi raghibun. Pada kesempatan yang pagi yang indah yang cerah ini, izinkan saya ingin menyampaikan, ya, menyampaikan pesan tentang apa? Pesan tentang siapakah orang-orang yang merugi? Siapakah orang yang merugi? Ya, ya, ada beberapa orang yang perlu kita ketahui bahwa ada orang-orang yang rugi. Skip. Dia menganggap selama ini dia telah beribadah atau mungkin selama ini dia telah berbuat baik, ya. Selama ini dia menganggap dirinya telah berbuat baik, namun Allah tidak menilai sama sekali, ya, kebaikan, amal kebaikan mereka atau perbuatan kebaikan mereka itu tidak dinilai sama sekali oleh Allah SWT. Hal ini diterangkan di dalam Quran surat Al-Kahfi 103 sampai dengan 105. Yang maknanya, katakanlah apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya. Orang-orang yang paling merugi perbuatannya yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini. Sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Mereka itulah orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Tuhan mereka dan kufur terhadap perjumpaan dengan Dia. Maka hapuslah amalan-amalan mereka dan kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi amalan mereka pada hari kiamat. Ya, kebaikan-kebaikan mereka tidak ada penilai, tidak ada penilaian sama sekali. Jadi penjelasannya bagaimana? Maka hikmah yang terkandung dalam ayat ini tentu sangat mendalam, Bapak Ibu sekalian. Maka mari kita merenungi apa hakikat dan apa tujuan dan hakikat dalam kehidupan dunia yang sesungguhnya, sekaligus menjadi fokus yang uh, yang tentu fokus kita, ya, yang fokus bagaimana kita mengoreksi tujuan bagi ini koreksi dari Allah SWT terhadap realita kehidupan sebagian umat manusia dengan beberapa penjelasan, ya. Kul halunab biukum bil ahsani nah a'mala. Katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya? Nah, ini pertanyaan dari Allah. Pertanyaan dari Allah, dan Allah yang bertanya, dan Allah sendiri yang menjawab. Allah bertanya. Pertanyaan itu supaya kita apa? Kita merenung secara mendalam tentang makna sejati keberhasilan dan kerugian dalam kehidupan. Hal ini tentu sesuai atau relevan tidak hanya bagi umat Islam, tetapi bagi seluruh umat manusia yang berusaha mencari arti kehidupan, yang berusaha mencari kebahagiaan dunia dan akhirat. Kehidupan dunia sampai akhirat. Tentunya sampai akhirat. Kalau hanya sampai di dunia, tidak perlu ini. Yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Ini apa maknanya? Mencerminkan pengalaman yang sering kali dialami oleh manusia di berbagai belahan dunia, di mana mereka mungkin merasa telah berbuat baik dengan banyak hal, kebaikan-kebaikan, ya. Ya, mungkin melakukan kebaikan, amal soleh, membantu orang lain, berbakti, atau mungkin bersedekah, atau berderma. Terus dia berbuat baik kepada orang lain, ya. Yang pada akhirnya menyadari bahwa perbuatannya tidak memberikan dampak yang diharapkan secara spiritual. Secara spiritual, kalau mungkin bagi sosial berdampak, ya, bagi sosial berdampak. Namun bagi spiritual, bagi Allah tidak berdampak. Ya, gitu teman-teman. Mereka itulah orang-orang yang kufur
terhadap ayat-ayat Tuhan mereka dan kufur terhadap perjumpaan dengan mereka itulah orang-orang yang tidak yakin, tidak percaya akan perjumpaan, akan adanya Tuhan Allah, dan mereka adalah orang-orang yang tidak yakin akan ayat-ayat Allah dan tidak yakin perjumpaan dengan Tuhan. Maka karena mereka tidak yakin itulah, maka hapuslah amalan-amalan mereka, kebaikan-kebaikan mereka, ya, sedekah-sedekah mereka, ya, kebaktian-kebaktian mereka, ataupun uh, dan lain-lain sebagainya, ya, banyak sekali. Dan kami, ini Allah, dan kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi amalan mereka pada hari kiamat. Dan kami, Allah katakan, tidak mengadakan penilaian amalan mereka pada. Jadi sedikit pun tidak dinilai. Tidak ada penilaiannya. Sudah, tidak dinilai. Ya, tidak dinilai. Maka ayat tadi yang saya sampaikan, ini menyatakan, Allah menyatakan konsekuensi dari sikap penolakan terhadap, karena penolakan terhadap ayat-ayat Allah, petunjuk Allah, dan ketidakpercayaan terhadap kebenarannya. Hal ini sejalan atau relevan bagi seluruh umat manusia, karena setiap individu memiliki tanggung jawab moral untuk menghormati dan mengakui ketuhanan. Karena mereka tidak mengakui akan ketuhanan Allah, maka Allah pun juga tidak mengakui penilaian-penilaian amalan-amalan mereka. Ya, ayat ini juga menekankan perlunya kita mengevaluasi diri dalam hal tentang tujuan hidup, makna sejati, dan keberhasilan ataupun kegagalan dalam konteks sosial. Manusia memiliki tanggung jawab untuk membangun hubungan yang harmonis dengan sesama manusia dan menjalankan peran sebagai khalifah. Ya, khalifah, ya, uh, khalifah, khalifah Allah. Jadi tujuan utamanya kita khalifah Allah ini tadi, khalifah Allah dengan adil dan bijaksana. Jadi karena yang bernilai tidak hanya tadi karena mereka itu sudah menolak keberadaan Allah, menolak ayat-ayat Allah, maka Allah menolak. Maka peran mereka sebagai khalifah itu di mata Allah tidak ada. Itu bukan khalifah Allah, gitu ya. Apapun yang dia lakukan di dalam lingkungan sosial, masyarakat, maka tidak ada nilainya. Maka di samping itu, ayat tersebut mengingatkan bagi kita bahwa perbuatan yang sia-sia dalam kehidupan dunia bukan hanya merugikan secara pribadi, tetapi juga mengganggu harmoni ya, hubungan sosial manusia sebagai khalifah memiliki tanggung jawab. Jadi kalau mereka itu eh, peran kita sebagai makhluk sosial betul-betul kalau yang pas posisi baik, ada juga mereka hanya mungkin kebaikan itu karena mungkin bukan karena tulus. Kalau tadi kan tulus ya. Kalau mungkin dia ternyata tidak tulus, berarti dia tidak harmonis. Tidak karena ada pamrih-pamrihnya, kebaikan-kebaikan tadi juga ada pamrihnya. Ditambah lebih parah lagi, semakin tidak ada nilai di mata masyarakat juga. Mungkin karena dia hanya kebaikan itu hanya untuk kepentingan-kepentingan pribadi, kepentingan individu. Karena untuk kepentingan individu juga tentunya nanti akan merugikan lingkungan sosial masyarakat dan hubungan sosial manusia ini ya. Maka terkait dengan tanggung jawab tentunya ada hak dan kewajiban yang harus mereka pikul, dan mereka juga yang dikatakan khalifah itu berarti yang memang betul-betul mengakui akan keberadaan ayat-ayat Allah dan mengakui keberadaan perjumpaan dengan Tuhannya, yaitu Allah SWT. Maka dari penjelasan ayat tadi saya sampaikan, maka pentingnya iman, pentingnya hidayah iman. Maka iman inilah yang menjadikan semuanya bernilai. Ya, tersenyum kalau kita iman, tersenyum saja beribadah. Ya, tersenyum saja beribadah. Ya, membuang duri di jalan itu ibadah, sedekah juga. Ya. Jadi banyak hal yang bernilai ibadah karena iman.
namun berbuat baik, membagi uang, penolong banyak orang. Tapi karena tidak ada iman, maka tidak ada penilaian sedikit pun dari Allah. Maka pentingnya iman, pentingnya kepatuhan terhadap ajaran Allah, pentingnya membangun hidup yang sosial, berkelanjutan, harmonis. Ada di situ adalah hubungan hablum minallah dan hablum minannas. Maka hubungan itu yang pertama hablum minallah, dulu hablum minannas. Tidak ada hablum minannas, baru hanya minannas saja tanpa hablum minallah. Hablum minallah, Allahnya dulu, baru hablum minannas. Manusia sebagai khalifah, maka perannya mereka kalau sudah hablum minallah dan hablum minannas, maka diharapkan nanti tentu karena minannasnya itu sesuai petunjuk Allah, menjadi khalifah yang adil, yang amanah, dan bisa menciptakan kedamaian serta menghindari segala bentuk uh, kekufuran atau kemunafikan dan ketidakpatuhan terhadap petunjuk dengan memahami dan menginternalisasikan. Menginternalisasi apa? Ya, melaksanakan semua perintah-perintah, pesan-pesan ayat-ayat yang ada dalam kitab suci itu. Sehingga manusia diharapkan dapat, kita sebagai manusia menjalankan perannya sebagai khalifah. Menjalankan perannya itu ya menjalankan Al-Quran yang berjalan di di bumi yang dengan penuh kesadaran, dengan penuh tanggung jawab, semata-mata hanya mengharap ridha Allah. Hal ini merupakan upaya membangun hubungan hablum minallah, hablum minannas, hubungan yang harmonis antara sesama dan bahkan lingkungan dalam menjalankan tugas sosial serta spiritual hablum minallah yang baik dengan pendekatan yang holistik. Artinya holistik adalah totalitas, universal, dan ya semuanya tidak tanpa ada transendal ya, transendental ya, yang manusia dapat mencapai harmonisasi apa itu harmonisasi personal dan yang diinginkan serta berkontribusi dalam membangun masyarakat yang damai dan sejahtera dengan mempertimbangkan berbagai hal universal holistik. Jadi semuanya diakui ya, saling melindungi, tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain gitu ya, tanpa memisah-misahkan, tanpa memandang suku, agama dan budaya, agama apapun, namun dasarnya memang iman. Ini maka mari kita merenungkan tujuan hidup yang sejati, yaitu menilai perbuatan, pesan-pesan mencakup seluruh ya teman-teman sekalian ya. Maka kita melihat dari ayat tersebut, ini dampak ya kalau kita memiliki iman, dampak hablum minallah dan hablum minan nas. Maka kita yang diberikan, dianugerahi iman ini, kita harus bersyukur. Kasihan mereka-mereka teman-teman kita yang mereka telah berbuat baik, tapi karena di dalamnya tidak ada iman, maka disinggung oleh Allah. Ya, apakah ya, mereka itu mengira bahwa mereka telah berbuat baik, mereka akan selamat, padahal di mata Allah tidak menilai, padahal Allah tidak menilai sedikit pun, tidak dinilai, ya. Tidak dinilai berarti ya kosong, zong. Demikian teman-teman sekalian, mudah-mudahan kita ini semakin memperkokoh, menanamkan iman yang ada dalam diri kita. Yang penting itu iman ini dulu, semuanya nanti yang lain itu uh, mudah ya, mudah. Karena kalau kita sudah iman, mendekati yang maha pemilik alam semesta, maka keinginan apapun kita, hajat-hajat kita, insya Allah dimudahkan, dimudahkan, dimurahkan, diberikan keberlimpahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya akan dinilai ibadah. Yang penting itu semuanya bernilai ibadah. Semua kebenaran datang dari Allah dan semua kesalahan dari saya pribadi. Mari kita bersama-sama berdoa untuk hajat kita, hajat orang tua kita, saudara kita. Sebelumnya kita khususkan Rasulullah, keluarganya, tabiin, putrinya, dan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Itu hajat kita, hajat orang tua kita, guru-guru kita, dan hajat wabil khusus Polindus Muda Asluka. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Monggo dilanjut. Bismillahirrahmanirrahim. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا وكانت سباء مباسا وكنتم أزواجا ثلاثا وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر مرضون متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأبارك وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال المعروف جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مكنون وطرح منون ودر ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا قلوبا أترابا لأصحاب اليمين سلة من الأولين وسلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحمد لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يشيرون على المسيء عليم وكانوا يقولون أئذا منا وكنا ترابا وإذا من أئنا لمبعوثون أو آباؤنا أولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم من يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعملون فلقد علمتم نشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه أنفضل هم تفكرون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء لجعلناه جاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عليم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يسمعون إلا متحرون تنزل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقون
وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم خير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين وأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنات نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية الجحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم